hidup dari hasil investasi. Beneran bisa. Selengkapnya di Financial Update. Oke, belakangan ini banyak banget ya berkumpul orang-orang yang mendadak jadi investor ya, atau investor dadakan. Nah, ketika gua tanya nih ya, kenapa mereka mau jadi investor dadakan? Nah, mereka mau hidup dari hasil investasinya mereka sendiri, atau paling nggak pada saat mereka pensiun mereka udah punya tabungan, jadi nggak takut nyusahin keturunannya mereka. Tapi kira-kira beneran bisa nggak sih? Kalau ditanya bisa apa enggak, ya bisa juga sih ya. Karena memang sudah ada buktinya dari beberapa orang gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya caranya bagaimana? Nah, balik lagi, mereka kebutuhannya seperti apa? Mereka harus punya dasar-dasar investasinya seperti apa. Ada tempat nanya? Ya, mungkin teman-teman yang sudah nonton di Vindet sebelumnya boleh cross check lagi ya. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan kita tuh apa sih untuk bisa menghidupi atau memiliki tabungan pensiun atau memiliki penghasilan dari perputaran investasi. Sebelum itu kan kalau kita ngomongin hasilnya dulu kok kayaknya langsung indah gitu ya. Kalau hasilnya banyak, tapi kalau hasilnya sedikit, nah pertanyaannya siap apa enggak. Untuk menyiapkan itu semua, kita harus punya basicnya dulu nih. Kita investasinya untuk apa dulu? Harus tahu tujuannya, apakah untuk biaya pendidikan kah, ataukah untuk biaya menikah kah, ya, atau untuk biaya rumah tangga, atau mungkin menyiapkan masa pensiun kita gitu ya. Jauh banget ya, umur masih 20-an gitu ya. Tiba-tiba harus mikirin dana pensiun. Tapi nggak salah, bener, harus disiapin dari sekarang. Ya, apalagi dengan generasi-generasi sekarang yang disebut generasi sandwich ya, mungkin teman-teman udah tahu ya, kalau kita tidak menyiapkan, menyisihkan tabungan pensiunnya kita nggak akan punya pegangan nanti di masa tua ya, karena banyak sekali pengeluaran. Balik lagi nih, kalau untuk investasi teman-teman harus mengenal profil resiko diri sendiri dulu ya. Jadi harus tahu profil resikonya itu rendah, menengah, ataukah tinggi. Nanti tinggal disesuaikan dengan instrumen investasi yang ada. Ya, bisa masuk ke deposito kah, ke obligasi kah, saham kah, atau anything. Pemilihan instrumen investasi serta mindset saat melakukan investasi itu penting banget teman-teman. Ya, jadi kita nggak cuman asal pilih, oh saya mau instrumen ini, saya mau pilih investasi ini, mau ikut-ikutan. Nah, kalau cuma modal ikut-ikutan, mindsetnya nggak akan kuat. Ya, jadi kita harus tahu tempat kita nanya, kita harus tahu mindset kita kuat atau enggak. Kadang-kadang punya duit banyak dikasih orang tua gitu ya, tiba-tiba nih saya modalin 100 juta, saya mau lihat habis berapa lama gitu ya. Kalau teman-teman pinter mengelolanya, ya otomatis dari uang 100 juta itu bisa semakin besar gitu ya. Boro-boro bisa dapat 100 juta, saya cuma punya 1 juta. Bisa nggak sih investasi? Bisa loh gitu. Jadi mulai dari investasi tabungan ada, deposito ada ya. Lalu reksadana juga mulai dari 100.000 bisa kok. Beli emas yang 100 ribuan juga bisa, walaupun fisiknya mungkin nggak ada ya. Kalau misalnya mau dibagi mungkin jadi berapa, 0, something gram. Jadi harus tahu dulu, teman-teman harus punya basicnya dulu ya untuk investasi. Kalau mau belajar-belajar, cari tempat belajar yang tepat ya. Lalu banyak juga nih sekarang para influencer-influencer di Indonesia yang sudah punya nama juga. Mereka juga sudah membuktikan loh, ternyata ada juga yang memang mereka nyimpen dananya di beberapa instrumen investasi dan menghasilkan. Bahkan hasilnya juga bisa untuk menghidupi dirinya sendiri, keluarganya maupun untuk masa depannya. Kita cek yuk. Hal yang harus diperhatikan pada saat investasi, ya satu, harus punya modalnya. Ya, harus punya uangnya dulu. Kalau enggak, apa yang mau diinvestasikan, bener nggak sih? Ya, jadi berapa perdana yang mau kita simpan? Ada orang bilang paling bener itu adalah saving after spending atau spending after saving. Nah, ini jadi sebenarnya kalau mau cara yang paling bijak adalah saving dulu, baru sisanya digunakan untuk spending. Nah, dari situ memaksakan diri untuk menabung, menyimpan, sehingga dana darurat yang disimpan ini nanti ke depannya bisa sangat berguna untuk teman-teman semua. Ya, harus pinter-pinter mau nyimpennya di mana. Kalau di kita ada loh ya, di tabungannya Oren, Kopnus Pos kita ada tabungannya
tanpa biaya admin bulanan. Potongan pajaknya ada nggak sih? Ada, tapi lebih kecil 10%. Ya, bunga tabungan kita ya masih 2%, oke lah ya untuk tabungan. Lalu untuk simpanan kita, nah teman-teman boleh cek langsung di Instagramnya kita juga di Kopnus Pos. Ya, lalu ada di YouTube juga, teman-teman boleh cek kita punya program apa aja yang cukup menarik dan tentunya aman. Untuk investasi, possible nggak sih untuk kita memiliki investasi yang menghasilkan untuk menutupi biaya hidup? Tergantung modalnya berapa banyak. Ya, kalau teman-teman punya modalnya depositonya sampai dengan 5 miliar gitu ya. Kalau nyimpen di deposito ya tinggal hidup dari bunga depositonya aja masih cukup-cukup aja. Carilah simpanan atau carilah investasi yang di atas bunga inflasi. Ya, atau di atas inflasi, nilai inflasinya Indonesia. Mainnya kemana dulu nih? Mau diinvestasikan ke deposito, ya berarti cari yang bunganya di atas inflasi. Kalau mau mainnya ke reksadana, ya bisa juga. Ya, tapi reksadananya harus yang sehat, yang ketahuan aset dana kelolaannya ada berapa, sudah berapa lama berdiri. Ya, kalau di Indonesia tuh yang terkenal tuh ada emitennya bisa masuk ke Blue Chip atau LQ45. Ya, lalu kalau untuk di forex bisa juga sih, ya banyak juga sih kenalan-kenalan kita, bener nggak sih di luar sana yang main forex, jual beli mata uang, ngambil spread dari harga naik dan harga turunnya. Ya bisa juga pinter-pinternya kita, tapi balik lagi jangan gambling. Ya kalau sekalinya kita sudah gambling ya habis juga buat teman-teman nih nanti. Dikasih modal berapapun ya habis. Jadi investasi jangan pakai emosi, investasi harus pakai logik. Dihitung benar-benar resiko. Lalu instrumen yang bisa dimulai sedini mungkin apa? Untuk investasi kita bisa masuk ke deposito lalu atau simpanan berjangka. Nah kalau untuk yang sedini mungkin kita bisa mulai dari nominal berapa? 1 juta bisa ya. Di Kopnus Pos ada loh yang mulai deposito mulai dari 1 juta. Kalau di tempat lain atau di dunia perbankan ya untuk nilai deposito itu rata-rata mungkin di atas 5 juta minimal. Di kita sudah mulai bisa loh gitu. Jadi tidak ada resiko juga karena memang pengelolaan dananya kita sangat-sangat aman. Oke, demikian informasi hari ini. Semoga berguna apa yang disampaikan pada hari ini. Saya Imei Wong, sampai berjumpa di Financial Update berikut.